Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bertemu dengan Miss Endang untuk pelajaran PKN kelas 10 SMA. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan mulai materinya mengenai 3 nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai materi kali ini, coba simak baik-baik lagu ini. Lagu ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Simak baik-baik ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, apa hubungannya lagu Garuda Pancasila dengan materi kita kali ini? Hubungannya adalah karena hari ini kita membahas nilai Pancasila dalam pemerintahan negara. Lagu tadi sebenarnya sudah membahas inti dari pelajaran kita, yaitu Pancasila dasar negara. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ibaratnya sebuah bangunan yang kokoh pasti selalu ada dasarnya. Bayangkan ada sebuah bangunan yang sangat indah tetapi tidak ada dasar, tidak ada lantai. Kan tidak bisa digunakan, kan tidak bisa dinikmati indahnya bangunan itu. Seperti itulah posisi Pancasila untuk Indonesia. Semua yang ada di Indonesia, pemerintahannya, hukumnya, sosialnya, masyarakatnya, dasarnya adalah Pancasila. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari ada 3 nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Simak penjelasan Miss Endang kali ini supaya kalian bisa memahami materi ini. Yang pertama, nilai Pancasila yang pertama adalah nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah nilai fundamental. Artinya, nilai ini tidak dapat dihapuskan dari Indonesia. Apa itu nilai dasar Pancasila, Miss? Nilai dasar ada 5, diambil dari 5 sila tadi. Kalau silanya kan ada 1 sampai 5. Kalau nilai dasarnya adalah diambil dari kata pertama. Jadi kalau yang pertama itu nilai dasarnya adalah nilai dasar ketuhanan. Karena nilai Pancasila ini silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi diambil kata pertama ya, nilai ketuhanan. Yang kedua nilai kemanusiaan. Yang ketiga nilai persatuan. Yang keempat nilai kerakyatan. Dan yang kelima yaitu nilai keadilan. Seperti itu. Jadi kalau ditanya nanti apa itu nilai dasar Pancasila, gampang langsung ingat Pancasila. Ingat kata pertamanya seperti yang disebutkan tadi.
Nah, jadi bagaimana sih Miss pelaksanaan nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita ambil contohnya tadi ada nilai dasar Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan. Pelaksananya gimana sih Miss? Nah, pelaksanaannya adalah di Indonesia tidak diakui adanya ateis, tetapi kita mengakui ada 6 agama dan setiap orang Indonesia wajib memilih salah satu agama karena ini termasuk nilai dasar. Nilai dasar kita adalah ketuhanan, berarti setiap orang Indonesia wajib punya agama tanpa terkecuali. Jadi kalau ada yang ateis bagaimana Miss? Tidak diakui di Indonesia, kita wajib memiliki agama. Kecuali yang di daerah pedalaman, mungkin mereka juga masih belum punya KTP dan biasanya mereka masih menggunakan kepercayaan bukan agama karena mereka masih menyembah nenek moyang. Nah, bagaimana dengan itu Miss? Apakah itu termasuk ateis? Tidak, ya itu adalah kepercayaan nenek moyang dan diakui secara adat. Jadi ini berhubungan dengan budaya Indonesia juga. Nah, kita lanjut nilai yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua namanya nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental Pancasila? Yaitu nilai sebagai penjabaran dari nilai dasar tadi. Kalau nilai dasar itu kan ada 5 tadi ya, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, 5 nilai dasar ini harus dijabarkan, harus dijelaskan lebih rinci lagi. Dia disebut dengan nilai instrumental. Contohnya bagaimana? Contoh, kita ambil nilai dasar nilai ketuhanan. Di Indonesia, nilai instrumentalnya seperti apa? Di mana nilai ketuhanan ini dimasukkan lagi ke dalam undang-undang supaya kita lebih mengetahui bahwa ini menjadi fondasi Indonesia. Contohnya, di Undang-Undang Pasal 28E ada tertulis setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Nah, Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah penjabaran dari nilai dasar ketuhanan. Ada nilai dasar ketuhanan, kemudian dijabarkan dalam undang-undang supaya kita dapat melaksanakannya. Jadi kalau ditanya tadi, ingat ya, nilai dasar ada 5. Kemudian nilai instrumental apa? Nilai instrumental adalah penjelasan lebih rinci tentang nilai dasar ini. Demikian juga dengan nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan dijabarkan dalam bentuk undang-undang sehingga dapat dilaksanakan di dalam pemerintahan Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Kalau praksis, kata praksis ini sangat dekat pengertiannya dengan praktek pelaksanaan secara nyata. Jadi kalau ditanya apa itu nilai Pancasila dalam nilai praksis, artinya adalah kan tadi sudah dijabarkan nih dalam undang-undang dari nilai dasar kemudian dikembangkan jadi undang-undang. Semua nilai ini harus dilaksanakan benar-benar dalam kehidupan nyata. Jadi tidak hanya dalam undang-undang. Contohnya, tadi nilai ketuhanan ya kan? Nilai dasarnya nilai ketuhanan, pelaksanaannya atau instrumentalnya ada di Pasal 28E UUD 1945. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Nah, di sini apa posisi nilai praksis? Di dalam nilai praksis bahwa memang harus benar-benar setiap orang punya agama. Seperti yang Miss bilang tadi, tidak ada yang bisa jadi ateis. Kenapa? Bahkan dalam KTP kita sendiri, semua orang itu ada tertulis agamanya. Jadi tidak ada KTP yang kosong agamanya apa gitu. Jadi itu dalam pelaksanaan praktiknya, praksisnya. Kalau ditanya nilai praksis apa, yaitu pelaksanaan dari nilai instrumental dan nilai dasar tadi. Apakah dilaksanakan dalam kehidupan nyata? Bisa kita perhatikan dengan adanya contoh KTP tadi, bahwa setiap orang benar-benar harus punya agama. Nah, bagaimana dengan yang tidak punya agama? Biasanya yang tidak punya agama itu adalah efek dari misalnya orang tuanya ada beda agama. Jadi si anak kebingungan contohnya ya. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Kalau di Indonesia
sampai dia usia 17 tahun masih diberikan pilihan. Jadi sebelum dia buat KTP, si anak ini bisa memikirkan agama mana yang akan dia ambil. Apakah agama dari ibunya atau agama dari ayahnya. Setelah dia 17 tahun wajib memilih apa agamanya. Kira-kira begitu. Itulah sedikit penjelasan Miss mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, sebenarnya kenapa harus Pancasila yang jadi nilai dasar? Alasannya adalah karena Pancasila ini semua isinya adalah cerminan dari sikap warga negara Indonesia sejak dahulu kala, sejak sebelum Indonesia merdeka. Jadi nilai-nilai yang 5 tadi itu, nilai ketuhanan, kita memang dari dasarnya sudah selalu punya agama, kemudian nilai kemanusiaan, kita punya jiwa sosial yang sangat tinggi orang Indonesia, kemudian nilai ketiga persatuan gitu. Jadi hal positif apa yang kita ambil dari materi ini? Yang pertama, dari Pancasila kita belajar bagaimana untuk menghargai orang lain, menghargai agamanya dari sila pertama tadi, kemudian bagaimana menjalin sosial yang baik dari sila kedua, kemudian dari sila ketiga persatuan. Kita sangat menjunjung tinggi persatuan. Kenapa harus bersatu? Karena warga negara Indonesia ini adalah beragam, sangat banyak. Jadi ini melalui Pancasila kita disatukan. Kemudian dari nilai yang keempat tadi, nilai kerakyatan. Orang Indonesia sangat merakyat. Jadi bahkan dalam keadaan bermasalah pun kita lebih sering diskusi, nggak langsung pukul-pukulan gitu. Itulah cerminan dari nilai Pancasila. Dan yang terakhir nilai keadilan. Nah, di Indonesia sangat terbuka hukumnya. Kita bisa lihat berita-berita sekarang sangat sering tuh di televisi, di sosial media, ada banyak para pencari keadilan. Secara terbuka, pemerintah sangat menerima kritikan atas keadilan. Contohnya tidak mendapatkan bantuan, biasanya ada langsung media yang menyorot, kemudian pemerintah menangani, kira-kira begitu. Jadi itulah materi kita hari ini. Yang perlu kalian ingat adalah ada 3 nilai Pancasila, yaitu nilai dasar, dan yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis atau nilai praktik. Ketiga nilai ini tidak dapat ditumpang tindih. Jadi kalau dasar ini memang di atas, instrumental yang kedua, dan nilai praksis yang ketiga. Semoga materi kali ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss Endang. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita.